Selamat datang kembali di sesi kita. Hari ini kita mau langsung kupas tuntas ya, materi dari seorang spesialis urologi. Fokusnya ke kebiasaan sehari-hari pria usia 60 tahun ke atas. Kebiasaan yang mungkin nggak disadari, tapi ternyata bisa lumayan berpengaruh ke kesehatan prostat. Iya, betul. Pesan utamanya sih cukup melegakan ya. Katanya banyak masalah prostat itu bukan vonis mati gitu. Tapi seringnya ya akibat rutinitas kita aja. Benar sekali. Jadi misi kita sekarang ini bongkar kebiasaan-kebiasaan itu, terus kita lihat solusi praktisnya apa aja yang ditawarin di materi ini. Katanya sih banyak pria bisa tetap sehat sampai ya usia 80-an, 90-an kalau bisa hindari kebiasaan ini. Ada satu nih yang disebut sebagai biang kerok utamanya. Nanti kita bahas itu ya. Oke, siap kita bedah bareng-bareng? Siap. Ya, jadi penekanannya memang lebih ke arah pencegahan ya. Dan perubahan gaya hidup yang sebenarnya sederhana kok, tapi dampaknya bisa signifikan. Oke. Intinya sih, Anda, para pendengar, punya kendali lebih besar atas kesehatan prostat ini daripada yang mungkin dibayangkan selama ini. Menarik. Nah, mari kita mulai dari yang mungkin agak mengejutkan nih. Banyak orang mikir kalau malam kurangin minum aja biar tidurnya enak, nggak bolak-balik toilet kan? Nah, ini dia. Tapi materi ini malah bilang sebaliknya. Gimana tuh ceritanya? Ini sering salah kaprah memang. Logikanya gini, kalau kita kurang minum, urin jadi lebih pekat, lebih asam. Oh, Kondisi pekat dan asam ini bisa mengiritasi lapisan dalam kandung kemih. Nah, iritasi inilah yang justru kasih sinyal, kayaknya pengen kencing nih padahal kandung kemihnya belum penuh. wah, jadi kayak sinyal palsu gitu ya? Betul. Dan tekanan palsu ini juga bisa menekan prostat, bikin prostat cenderung membengkak. Jadi, dehidrasi kronis meskipun kelihatannya ringan, malah bisa memperburuk kondisi prostat. Wah, baru tahu saya. Jadi solusinya bukan ngurangin minum malam, tapi justru memastikan cukup minum ya, sepanjang hari gitu. Tepat sekali. Kuncinya konsisten sepanjang hari. Jangan nunggu haus. Haus itu udah sinyal awal dehidrasi kan? Oke. Saran praktisnya gampang kok. Lihat aja warna urin Anda. Kalau bisa bening atau kuning pucat, itu udah bagus. Anggap aja air itu teman baik prostat Anda. Siap. Oke, kebiasaan berikutnya nih. Terlalu banyak duduk. Wah, ini relevan banget ya zaman sekarang. Betul, betul. Kalau capek kan refleksnya pengen duduk ya. Tapi ternyata duduk berjam-jam itu ngasih tekanan terus-menerus ke area panggul kita. Bisa menghambat aliran darah di area itu. Akibatnya, bisa memicu yang namanya peradangan prostat. Semacam iritasi internal gitu. Nah, ini bisa jadi lingkaran setan loh. Anda lelah, terus duduk lama. Duduk lama bikin peradangan. Peradangan bikin masalah kencing, kayak sering atau nggak tuntas. Tidur jadi keganggu ya. Nah, itu dia. Tidur keganggu, akhirnya besoknya tambah lelah lagi. Muter aja di situ. Terus gimana dong cara mutusnya? Nggak mungkin juga kita nggak duduk sama sekali kan? Ya, nggak mungkin lah. Solusinya cukup praktis kok. Ada yang namanya aturan 30 menit. Gampang diingat. Gimana tuh? Setiap kira-kira setengah jam, coba deh bangkit sebentar. Nggak usah lama-lama. Berdiri aja atau peregangan dikit. Jalan ke dapur ambil minum mungkin. Oh, sesimpel itu ya? Iya, gerakan singkat gitu aja udah cukup buat ngelepas tekanan di panggul dan bikin sirkulasi darahnya jalan lagi. Mengingatkan kita kalau tubuh kita ini emang dirancang buat gerak, bukan buat duduk terus. Oke, masuk akal. Nah, selain gerak, yang kita makan juga disorot nih. Terutama soal daging merah sama daging olahan. Kayak sosis, nugget gitu-gitu. Apa hubungannya sama prostat? Iya, ini juga penting. Ada indikasi kuat dari penelitian kalau pola makan yang tinggi daging merah dan olahan itu berhubungan dengan peningkatan resiko peradangan di tubuh, termasuk di area prostat. Kenapa bisa gitu? Diduga sih karena kandungan lemak jenuhnya yang tinggi, terus mungkin juga ada bahan kimia dari proses pengolahannya ya. Selain itu, ada juga kekhawatiran soal dampaknya ke keseimbangan hormon. Hormon, maksudnya gimana? Ada kemungkinan bisa menurunkan testosteron dan malah ningkatin estrogen pada pria. Keseimbangan hormon ini penting buat kesehatan prostat. Wah. Terus solusinya gimana? Harus stop total makan daging merah gitu? Kayaknya berat ya. Enggak harus stop total kok. Kuncinya itu keseimbangan, bukan larangan mutlak. Sarannya cukup realistis. Apa sarannya? Mungkin jadikan daging merah atau olahan itu sajian sesekali aja. Misalnya pas acara khusus atau seminggu sekali, 2 kali maksimal. Oke.
Sehari-harinya, coba deh prioritasin protein yang lebih sehat. Misalnya ikan. Nah, ikan ini disebut bagus banget. Atau ayam tanpa kulit, kacang-kacangan, tahu, tempe, yang juga kaya serat. Jadi, pilihan makanan kita itu kayak alat buat ngelola kesehatan prostat kita sendiri. Pilihan makanan sebagai alat ya. Oke, terus ada lagi nih soal lemak perut. Ini bukan cuma soal penampilan berarti ya? Jauh. Jauh dari sekedar penampilan. Lemak perut, apalagi yang jenisnya visceral fat yang ngumpul di sekitar organ dalam itu, ternyata dijelaskan sebagai jaringan yang aktif secara metabolik. Aktif? Maksudnya gimana tuh? Dia itu bisa menghasilkan zat-zat pemicu peradangan atau inflamasi ke seluruh tubuh. Nggak cuma itu, dia juga bisa mengubah hormon testosteron jadi estrogen. Wah, serem juga ya. Iya, kombinasi dari peradangan kronis sama gangguan keseimbangan hormon ini dianggap ya mimpi buruk lah buat kesehatan prostat. Bisa jadi penyebab langsung pembesaran prostat dan gejala-gejala nggak nyaman kayak sering kencing atau aliran lemah itu. Tapi kan nurunin lemak perut itu rasanya susah banget. Apa harus diet ketat gitu? Nah, kabar baiknya nih, nggak perlu sampai drastis banget kok perubahannya. Sumber ini bilang, penurunan berat badan sedikit aja, misalnya sekitar 5% dari total berat badan Anda, itu udah bisa ngasih perbedaan yang lumayan signifikan pada gejala prostat. Oh ya, cuma 5%? Iya, jadi mulainya bisa dari langkah kecil aja. Misalnya, coba jalan kaki lebih sering, ganti minuman manis pakai air putih, tambahin porsi sayuran pas makan. Oke. Fokusnya bukan buat kelihatan kurus, tapi lebih ke menjaga keseimbangan hormon kita dan melindungi prostat kita. Oke, ini penting banget catatannya. Nah, kita sampai nih ke biang kerok yang tadi saya singgung di awal. Kebiasaan nomor 1 katanya, yang paling sering diabaikan tapi jadi akar banyak masalah lain. Hidup dengan stres kronis yang nggak dikelola. Kenapa ini dianggap akar masalahnya? Nah, ini dia kuncinya. Karena stres itu efeknya kemana-mana. Coba deh perhatikan, kalau lagi stres kita cenderung gimana? Makannya jadi sembarangan kan? Iya juga ya. Pengennya yang manis-manis atau berlemak gitu. Betul. Terus jadi malas gerak, bawaannya pengen rebahan aja. Tidur juga jadi nggak nyenyak. Bahkan mungkin ada yang larinya ke rokok atau minum alkohol lebih banyak. Bener juga. Nah, secara fisiologis, di dalam tubuh, stres kronis itu memicu pelepasan hormon kortisol yang tinggi terus-menerus. Kortisol tinggi ini nggak cuma menyebabkan peradangan di seluruh tubuh, tapi juga bisa bikin otot-otot dasar panggul jadi tegang. Otot panggul tegang. Ada hubungannya sama prostat? Ada. Ketegangan otot di area itu bisa memperburuk gejala prostat. Selain itu, stres kronis juga bisa merusak keseimbangan testosteron tadi. Jadi efeknya double-double. Wah, kompleks ya. Jadi, ngelola stres itu bukan cuma sekedar biar pikiran tenang gitu ya, tapi ada dampak fisik langsung ke prostat. Tepat sekali. Makanya mengelola stres itu dianggap fondasinya. Kalau stresnya bisa dikelola, kebiasaan sehat lainnya jadi lebih mungkin buat dijalankan. Solusinya gimana dong buat ngelola stres ini? Apa harus meditasi berjam-jam? Nggak harus serumit itu kok. Solusi yang ditawarkan di sumber ini sebenarnya sederhana dan bisa dilakukan sehari-hari. Misalnya, luangkan waktu beberapa menit aja buat napas dalam. Sadar sama napas keluar masuk. Oke. Atau jalan santai di alam kalau memungkinkan. Nggak perlu jauh-jauh, di taman dekat rumah juga bisa. Terus bersosialisasi, ngobrol sama teman atau keluarga. Dan yang penting juga prioritaskan tidur cukup. Kedengerannya doable ya. Iya, melakukan hal-hal ini bukan tanda kelemahan loh, tapi justru bentuk kekuatan. Kekuatan untuk mengendalikan kesehatan kita sendiri, termasuk kesehatan prostat jangka panjang. Oke, jelas banget nih benang merahnya. Jadi, banyak masalah prostat itu tampaknya bukan sesuatu yang ujuk-ujuk datang gitu aja ya, tapi akumulasi dari kebiasaan-kebiasaan kecil kita setiap hari. Betul. Dan pesan utamanya, kita sebenarnya punya peran aktif buat mengubahnya. Tepat sekali. Pesan pentingnya adalah jangan pasrah aja menerima ketidaknyamanan sebagai bagian normal dari penuaan. Nggak selalu begitu. Tubuh kita itu punya kapasitas luar biasa buat pulih kalau kita kasih kesempatan. Caranya ya lewat pilihan gaya hidup yang lebih baik tadi. Pengetahuan yang kita bahas hari ini langkah awal yang penting banget. Oke, nah sebagai penutup nih, mungkin ada satu hal yang bisa Anda, para pendengar, renungkan lebih lanjut ya. Mengingat sumber ini menekankan banget soal stres sebagai akar dari banyak kebiasaan buruk tadi,
Coba pikirkan, langkah mikro apa sekecil apapun itu yang bisa Anda coba ambil hari ini juga untuk mengurangi satu saja sumber stres dalam hidup Anda, demi investasi kesehatan prostat Anda di masa depan. Renungkan itu ya.